kan pemerintah sempat ada bantuan lah ya. Lu nggak dapet tuh? Gua nggak dapet sih. Ya udah, kalau lu nggak dapet, ini kita kasih nih. Kita yang bantu kalau gitu. Mung, sini Mung. Hari ini kita kedatangan tamu siapa nih, Bang? Redinal Rizky di sini. Oke, halo, selamat datang. Bang Redinal, terima kasih yang udah Sama-sama. datang. Udah ready terus, Bang ya? Pokoknya. Ready. Itu nama gua ready. Bang Redinal ini kebetulan kakak tingkat saya juga nih, kakak Gimana tingkat tuh? gua di Universitas Katolik Parahyangan. Jurusan? Fakultas Hukum jelasnya. Oke, Bang. Terus setelah lulus dari sana, Bang, apa ke law firm atau ada ke S2 mungkin gitu? Boleh nggak, Bang, cerita sedikit dulu? Mungkin Boleh. masa-masa kuliah sampai habis lulus kemana Oke, gitu. jadi kalau gua tuh kuliah angkatan 2010 Oke. di FH Unpar, gua beresin di tahun 2014. Di situ gua akhirnya coba yang namanya fresh graduate ya, gua coba-coba lamar-lamar juga sih ke perusahaan lain. Gua coba lamar ke swasta, gua coba ngelamar juga di BUMN, Ya. tapi memang mungkin belum jodohnya. Mungkin banyak kali, 20 sampai 30 kali lamaran yang Sempet gua- nge-apply terus tuh, Bang ya? Sempet gue submit terus tuh CV segala macam Ya, kan, tapi memang ya. kan memang apa belum jodohnya kali kan. Nah akhirnya di bulan Januari gua akhirnya keterima lah di satu company kan. Itu company ini memang suatu company sebagai konsultan. Jadi konsultan ini kita membantu usahawan Malaysia masuk ke Indonesia, sebaliknya juga dari Indonesia masuk ke Malaysia juga. Oke. Gitu. Jadi kita ngebantu mulai dari level SME atau UMKM, small medium enterprise sampai ke big company juga kita Berarti bantuin. nggak ada background hukumnya tuh, Bang ya di situ sebenarnya? Waktu itu nggak ada. Waktu itu nggak ada? Jadi gue Oke. udah langsung ke konsultan terus bisnis. Oh, agak lompat jauh juga, Bang ya? Iya. Agak jomplang ya sebenarnya. Terbang sih itu sebenarnya. Iya, tapi memang waktu gue kuliah juga passion gue sebenarnya bukan ke apa ya litigasi sih. Gue kurang senang dengan litigasi kan. Makanya waktu kuliah juga gue coba gue masuknya ke forward waktu itu. Oh, kontrak kontrak betul. drafting. Jadi memang kan forward itu organisasi di FA itu khusus untuk kontrak, Ya, ada business ya. negotiation gitu. Nah makanya dari situ gue akhirnya, kayaknya passion gue bukan di litigasi, tapi passion gue tuh lebih ke bisnis. Karena di forward itu kita pelajarin kayak kontrak bisnis. Oh, lu berarti selain kuliah, Ah. lu berarti ada aktivitas di luar Organisasi. belajar umum lah, belajar umum. Lu ada organisasinya Ada, juga ada. yang dimana mendukung, yang niatnya mau mendukung ilmu hukum lu gitu. Ada. Jadi memang ya awal-awal kan kayak shock ya, maksudnya kita jadwal padat segala macam kan. Jadi gue tuh awal bisa dibilang sama anak-anak tuh kupu-kupu banget. Oh, Apa tuh kupu-kupu? Kuliah pulang. Jadi gue gua nggak pernah. kudang dulu, Bang. Apa tuh benang-benang? Kuliah nangkring. Jadi jadi bener kan gua kupu-kupu kan, jadi bener-bener Sina kemana ya kupu-kupu nih, Iya. kuliah pulang karena memang jadwalnya padat banget kan, kita dari pagi sampai sore pagi sore kan, akhirnya gua kurang bersosialisasi tuh. Oh. Nah baru setelah gua coba gua rasa secara akademis juga udahlah cukup, nah akhirnya gua coba masuk ke organisasi. Cari kesibukan Kesibukan tambahan. tambahan. Gue waktu Oke. itu ikut ke forward tadi kan. Nah dari situ gue kayaknya passion gue emang kayaknya di sini gitu. Makanya alhamdulillah waktu itu kita sempat juga jadi juara juga tuh di forward. Juara business law competition di Nasional berarti nasional. waktu itu? Wah. Di UI waktu itu kan. Itu pertama Iya. kalinya kita FH Unpar masuk sebagai finalis lah. Kita juara 2 waktu itu kan. Tonggak sejarah juga nih Oh, berarti. sejarah juga, Luar alhamdulillah waktu itu. biasa. Luar biasa, Bang. Nah dari situ dari situ kan waktu di UI itu ya tadi kita kayak ada lomba lah, Ya. negosiasi bisnis, Ya. simulasi gitu. Nah di situ wah kayaknya emang passion gue di bisnis nih kayaknya, lebih ke sana kan. Nah akhirnya ya tadi kebetulan waktu gue November 2014 lulus, apply, submit segala macam, akhirnya gue terima di Januari tuh. Oke. Di perusahaan itu yang tadi. Iya di konsultan Januari tadi. 2015. 2015. Oke. Jadi di situ memang kalau secara teknis ilmu kehukumannya memang apa ya nggak dipakai semua sih. Ya. Tapi kan memang yang gua pakai di hukum itu logika berpikirnya sebenarnya. Oke. Logika berpikirnya. Jadi itu yang gua pakai lah. Buat lihat resiko Iya, bisnis. sebagai konsultannya. Dan Yes. di situ gua belajar, gua ketemu gimana ketemu klien kan, gua gimana caranya, terus ketemu juga banyak pengusaha-pengusaha juga. Ya. Nah dari situ akhirnya ya berkembang sih. Terus itu berkembang. Akhirnya kita lebih ke konsultan tadi ngebantuin SME dari Malaysia masuk ke Indonesia, baik dari Indonesia masuk ke Malaysia. Gol, by the way nih ya. Ternyata Radinal ini
dia sempat disekolahin juga sama perusahaan yang dia tadi ceritain. Oh iya bang, Iya. lu udah S2 berarti sekarang? S2 alhamdulillah udah beres. MH juga? Enggak, MBA gue ambilnya. Waduh, MBA. MBA apa Oh. sih sebenarnya? agak sensitif. Master Business of Administration. Oh. Jadi ke bisnis, tapi mikirnya bang. Belum. Iya. ya jadi memang ya alhamdulillah kan dari perusahaan gue sebelumnya itu ya nggak tahu ya, mungkin penilaian segala macam. Ini gue dapet tuh alhamdulillah scholarship di Malaysia untuk ambil S2. Gue beresin 3 tahun sih. Karena kan kemarin COVID kan. Jadi pas Oh, COVID ada itu, delaynya ada dikit ya? delaynya. Ya, Jadi sempat ya. sebenarnya kalau boleh jujur nih, di tahun kedua tuh gue udah malas banget sebenarnya untuk sekolah kan, karena COVID kan, maksudnya kesana kesini bingung segala macam, tapi akhirnya ya beres juga kuliahnya alhamdulillah gitu 3 tahun. Ya, selain lo kerja, kuliah juga tuh capek banget. Iya berarti ya? capek, karena kan kalau kadang-kadang kalau udah enak kerja ya udah kerja aja gitu, terus kita harus mikirin kuliah juga kan, tapi ya gue balik lagi yang namanya pendidikan pasti ada manfaatnya untuk masa depan kan. Oke. Ya, Perbedaannya nih bang, kan lu udah ngerasain nih Sulanjana dan sekitarnya, ya kan. Tuh. Kalau di Kuala Lumpur nih, secara ya mulai dari kehidupan kuliahnya, pergaulannya dan lain-lain tuh ada yang identik nggak sih bang dari masing-masing? Malaysia itu yang gua lihat itu mereka apa ya, bahasa sih, bahasa Inggrisnya mereka kepake banget karena kan Malaysia itu jajahan Inggris kan. Jadi bahasa Inggris itu bisa dibilang second language mereka lah. Selain Melayu ya? Selain Melayu, Selain tade, iya, apa, jadi sehari-hari iya. mereka pakai bahasa Inggris. Nah, menurut gua itu yang patut dicontoh sih untuk kita kan. Yes. Jadi bukan kita so-soan Inggris gitu. Betul. Ya even kayak bahasa-bahasa Jaksel ya nggak apa-apa gitu. Which is literally nggak apa-apa. Seenggaknya kan itu dapat kosakata baru kan buat kita Iya, kan. iya, Jadi iya, jangan setuju malu gua, gitu. Bang. Iya, Jadi iya, anak Jaksel ya lanjutin aja. Nanti Lanjutin aja. verbsnya malah tambah banyak. Toh positif Katanya. juga, Betul, gitu bener. Jadi bisa kan. kita lihat dari Malaysia itu ya tadi bahasa mereka jago sih. Yang gue lihat dari anak kecil udah emang dilatih untuk bisa bahasa Inggris. Secara influence. Oke. Berarti itu alasan lu sekarang jadi pebisnis lah ya. Bagi teman-teman yang belum tahu nih, Redinal ini adalah salah satu atau satu-satunya ya CEO dari Bakso Aci Akang. Iya, Ya kan? iya. Itu dari situ backgroundnya tuh ya. Tahan dulu. Dari tadi kita wawancarin CEO. Oh, Mau ini. pakai jas gue gitu, tahu gitu ya. Temen gua Agak CEO tegang nih. juga ternyata. Iya, Siap temen bang, gua CEO, oke. gua masih begini-gini aja nih. Enggak gini dah gue. Ya gitu sih, jadi bener kan kayak gue bilang tadi kan, jadi ternyata passion gue tuh di bisnis gitu. Ya, di bisnis karena kan. yang tadi di pasti Fakultas Hukum kan lu cerita ternyata aduh kayaknya gue Ya, gue kurang minat di litigasi, di Yes. kurang minat. Lu udah gua- bikin kontrak bisnis Ya, waktu kuliah. benar. Jadi gue bikin kayak plan, negosiasi segala macam. Akhirnya kayaknya gue mutusin untuk oh ya udah gue kayaknya akan terjun di bisnis gitu. Jadi ceritanya tadi si perusahaan gue sebelumnya yang Malaysia Indonesia itu gue mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun lah sempat kerja kan. Dari situ gue mutusin resign. yes. Untuk apa ya, untuk kayaknya gue harus keluar untuk bisa bikin bisnis sendiri sih, awalnya dari situ kan. Bisnis awal lu emang apa tadinya? Iya, sebelum ke Oh, CEO iya. Aci Akang ini bang. Nah, awalnya itu bisnis gue jualan rujak. Oh ya? Rujak buah. Rujak buah namanya rujak Bangkok. Tuh lo yang ngulek sendiri? Enggak, Gue bikin sendiri. ngulek sendiri. Iya, gue ke pasar sendiri. Bikin terasi sendiri. Iya, bener. Jualan sendiri. Jualan sendiri sampai sekarang masih buka alhamdulillah. Lu tuh udah 4 tahun. rujaknya yang di dalam buah akuarium itu nggak sih? Enggak ya? Itu gerobak rujak. Ini Weh, rujak sampai nyangka. Rujak buah. buah yang punya Bangkok, tapi gue jualan online. Tapi Berarti yang beli cewek-cewek lucu semua tuh bang ya? iya sih banyaknya. Iya kan? Oh, Gitu kan kayak awal dari rujak tuh ya? Oh, rujak, jadi gue tuh bikin produk pertama gue tuh yang sendiri bener-bener rujak, dan sekarang masih jalan rujak gue, nggak gue tinggalin. Jadi gue dulu sempat ke pasar belanja buah sendiri subuh-subuh, terus gue bikin si bumbunya sendiri. Nah situ gue kan dapat ya, kalau kita compare sama gaji ya gedean gaji lah. Betul. Iya. Kan betul. pada awal-awal kan, gue Betul. terus kelamaan ya alhamdulillah respon pasar bagus. Ya. Gue bisa udah mulai nikmatin tuh si hasil kayak gimana. Oh ternyata bener passion gue bener di bisnis gitu. Even gue jualan rujak gue nggak malu gitu. Orang nanya, lo ngapain lah kegiatannya? Gue jualan rujak. Oke. Tapi Nal, lu gimana tuh bisa akhirnya dari jualan rujak nih jadi CEO Bakso Aci Akang? Padahal kan Bakso Aci Akang bukan lu kan? Bukan. Jadi Penasaran. ya tadi kan balik lagi passion gua di sebagai bisnis. Betul. Gua bikin beberapa brand. Nah dari situ gua ketemu sama temennya owner yang sekarang lah, yang Bakso Aci Akang ini kan, Kang Oke. Dani ini.
Jadi dari situ gue coba diajak sebagai konsultan awalnya. Jadi konsultan tujuannya apa ya? Tujuan untuk ngebantu lah Bakso Aci ini lebih berkembang secara manajemen. Gitu. Karena waktu itu Bakso Aci itu udah 70 cabang tapi benar-benar nggak ada manajemen. 70 cabang tuh. 70 cabang. Kagetnya bareng. Cuma Settingan lu ya? Kayak di setting. Oke. Dalam waktu 1 tahun doang, 1 tahun setengah lah, udah 70 cabang kan. Nah, jadi kalau gue boleh ceritain sih si Bakso Aci ini mulai establish di 2018 awal mulanya gitu. Jadi si Kang Dandi ini memang dia asal dari Bandung, dia hijrah ke Tangerang. Nah, Tangerang itu memang di 2018 tuh belum ramai tuh Bakso Aci kan. Jadi belum ada lah pemain Bakso Aci. Akhirnya dia bukalah di situ Bakso Aci, ada gerobakan di parkir di depan rumah awalnya. Oh, awalnya dari depan rumah. Cuman modal 8 juta itu kalau nggak salah Kang Dandi itu untuk si bikin awalnya kan. Nah, dari situ memang terus berkembang, orang kenal dengan produknya, dari sisi produk pun enak juga. Akhirnya diterima sama pasar Tangerang waktu itu kan. Jadi memang Bakso Aci Akang ini basisnya yang paling terkuat itu adalah di Tangerang, istilahnya head office Tangerang nih. Iya, Tangerang. Jadi di Tangerang ini akhirnya nyebar lah ke seluruh Indonesia. Sekarang itu kita punya sekitar 130 cabang. Udah 130 cabang, guys. Gue kagetnya nggak barengan, kaget sendiri aja. Kali 2. Oke. Ya, alhamdulillah 130 cabang sekarang. Jadi kita ada di Lampung, kalau di Sumatera, terus di udah sampai Sumatera, Bang? Udah, tapi baru di Lampung, terus Pulau Jawa sama di Bali. Di Bali. Oke. Gitu. Jadi ya tadi kayak lo bilang kan, kenapa sih si Bakso Aci ini bisa berkembang kan? Betul. Jadi ya sebenarnya banyak juga sih bakso aci yang lain kan. Tapi ya tadi balik lagi, gue belajar juga sih, masih belajar juga. Jadi suatu produk itu banyak faktornya yang mendukung kan. Kalau ada rasa, ada harga, ada branding dan lain-lain lah. Jadi memang salah satu strength point dari si Bakso Aci Akang ini untuk brandingnya. Brandingnya. Jadi kalau misalkan lo typing misalkan di Google Trend, misalkan lo ketik aja Bakso Aci, pasti nomor satunya Bakso Aci Akang. Oh, di Google search-nya itu pertama Bakso Aci Akang ya? Secara keywordnya. Kenapa kayak gitu? Karena memang foundersnya si Kang Dandi ini memang dia tuh concernnya ke marketing banget si Bakso Aci ini. Berarti ada hubungannya sama yang waktu bagi-bagi itu Bang, giveaway-nya Arif Muhammad ya? Ada giveaway. Nah, Arif Muhammad juga tadi. Jadi Arif Muhammad juga ceritanya sih di 2020 si Bakso Aci Akang ini kita buat campaign bikin jingle awalnya. Nah, jingle, tapi tanggung nih jingle, udah kita bikin aja lagu. Akhirnya kita bikin lagu lah di situ. Kita minta bikin lagunya itu penciptanya Lale Manino. Lale Ilman. Judul lagunya apa, Bang? Manino. Bakso Aci Akang. Sayang. Ini. Boleh lihat nanti. Boleh, nanti coba lihat. Nanti coba lihat, Bang. Nanti coba tampilin deh lagunya. Ya, boleh. Setelah lagu kita mutusin untuk bikin video klip. Nah, video klipnya ini ya tadi kita coba invite Mas Arif untuk sebagai modelnya kan. Nah, dari situ kenal ngobrol, akhirnya ya kita coba offering ke Mas Arif, mau nggak join sama kita di Akang Group kan, kita sekarang grupnya satu. Akang Group, dan alhamdulillah Mas Arif nerima dengan positif juga, dia join lah dengan Mas Arif. Nah, sebagai co-founder juga sekarang. Dia pegang saham sekarang. Pegang saham juga di Akang Group ini kan. Iya. Gitu. Akhirnya di-boost sama Arif Muhammad makin besar lagi nih. Alhamdulillah. Jadi bisa gue bilang ini sebenarnya second wave. Dari bisa ada beberapa wave kan. Betul. Ini Bakso Aci Akang ini waktu Mas Arif masuk jadi second wave kita sih. Itu kalau yang masih ingat ya teman-teman ya. Bakso Aci Akang ini sampai ngasih hadiah ke Gracia Poli ya waktu itu ya. Iya benar. Lo terus? Iya, tahu gue tuh soalnya. Bagus riset. Bagus sih ya. Bagus. Kebetulan mungkin ya Bakso Aci Akang lihat wah Gracia Poli ini udah mau pensiun, gua kasih ini aja kali ya. Tapi pas juara kan itu. Iya, pas juara Olimpik. Pas juara. Jadi tadi kan gua bilang kan secara brand itu pasti ada apa ya? Harus ada strength point-nya lah. Nah, strength point-nya si Bakso Aci ini memang di campaign sama marketing plan dan lain-lain. Jadi salah satu ya tadi yang Gracia Poli tadi memang salah satu marketing plan yang kita buat juga gitu. Jadi ya event kita secara brand apa sih Bakso Aci, tapi gimana caranya misalkan kelasnya menengah ke bawah tapi secara branding menengah ke atas gitu. Jadi orang nggak segan untuk makan Bakso Aci. Karena gue yakin masih banyak orang yang belum pernah makan Bakso Aci sih.
Iya. Banyak sih, lumayan ya. Iya, Banyak maksudnya. Nah, Bang, mungkin banyak teman-teman yang mau tahu nih. Tadi kan 140 cabang. 130. 130 ya. Nah. Amin lah Bang, 140 Amin. ya. Iya. Nah, 130 ini itu sistemnya dari Akang Group yang jalan semuanya atau franchise, Bang? Kita kombinasi sih. Jadi memang kita punya on store juga. Oke. Terus kita juga ada pembuka kemitraan juga. Oh. Gitu. Jadi kombinasi kita punya on store, kita punya kemitraan. Nah, kalau yang mau kemitraan tuh ada biayanya dong. Berapa Ada. tuh, Bang? Kalau buat teman-teman yang mau tahu mungkin mau buka juga gitu. Sebenarnya apa ya? Tergantung sih. Nanti kan kita bisa ngelihat dari ada namanya ada capex. Oke. Capex ini kayak biaya renovasi, biaya sewa dan lain-lain. Tapi kalau rata-rata sih di 349 juta. Jadi itu udah termasuk kayak sewa, udah termasuk renovasi, peralatan, udah training, gawe dan lain-lain. Oke. Gitu. Jadi masih affordable lah untuk apa ya, untuk biaya kemitraan atau franchise. Termasuk yang affordable juga ya? Affordable, sebenarnya? affordable. Iya. Gitu. Karena tadi sih kita pengen juga ngajak apa ya, masyarakat luas tuh untuk berbisnis juga sebenarnya kan. Ya. Karena tadi kan kalau visi misi perusahaan tuh ya yang gua ngobrol sama founders ya tadi kita nggak hanya pengen ngegedein satu brand. Jadi yang kita kuatin itu adalah si grupnya. Jadi once lo di future membuat brand apapun ya kalau grupnya udah kuat, kalau ini udah kuat ya kita bisa lebih Pondasinya dari situ lah ya istilahnya. Gitu. Tapi ini masih termasuk UMKM kan? Sekarang masih UMKM sih. Untuk beberapa brand masih UMKM. Gitu. Karena kan ada beberapa revenue-nya yang masih ya level UMKM lah untuk brand yang lain. Oke. Nah, gitu. Apa? Siapa Iya, duluan nih? Siapa duluan nih? Siapa duluan nih? Biar rebutan. Gua jadi mau banyak konsultasi jatuh. Silakan. Nah, Oh, lu kan UMKM nih ya. Lu bilang masih beberapa ada yang masih UMKM. Waktu masa-masa pandemi 2 tahun sebelumnya, itu terdampak banget nggak sih sama produk-produk yang lagi lu ibaratnya pasarin? ada sih, ada dampaknya sih. Ya plus minus kan. Ya pasti waktu itu PPKM kan tutup semua tuh outlet kan. Itu ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Tuh kan pemerintah sempat ada bantuan lah ya yang kita tahu tuh. Oh, ada ya? Itu lu nggak tahu tuh? Gua nggak tahu. Waduh. Ada bantuan namanya BLT, Bang. Lu nggak dapet tuh? Gua nggak dapet sih. Ya udah, kalau lu nggak dapet, ini kita kasih nih. Kita yang bantu kalau gitu. Sini, Mung. Coba mana bantuannya? Lah. Nih, Nah, BLT. bantuan 5 tahun. Ayo. Boleh kita nih, Nam? Boleh. Emang tahu temannya kopi juga sih nih. Enak, enak. Enak, Bang. Dari Sumedang. Sumedang. Sumedang ya langsung ya? Tuh. Lu nggak dapet tuh ya? Nggak dapet. Nggak dapet apa karena lu nggak ngajuin atau karena gua kuat kok? Nggak ngajuin sih. Nggak ngajuin. Oh, pantesan. Pantesan. Nah, itu mungkin bagian di wave yang agak pas pandemi itu, Bang ya. Wave-nya agak turun tuh ya. Betul. Jadi sedikit banyak ngaruh lah pasti pas pandemi. Tapi karena manajemen yang udah lu bikin cukup solid, Ya. akhirnya ya terdampak tapi nggak terlalu gitu Betul. kali ya. Nah, sebenarnya terdampaknya di offline-nya. Karena kan outlet tutup tuh. Oh, dine-in-nya ya, Dine-in-nya. orang-orang ya. Oke. Tapi memang di pandemi ini jadi revenue stream kita paling tertinggi selama kita buka. Selama 4 tahun tuh tinggi tuh pas pandemi kalau kita. Oh iya? Jadi bukan secara revenue semuanya turun tapi malah naik. Malah naik tuh. Malah naik karena orang kan diem di rumah. Iya. Terus nge-GoFood atau nge-Grab food lah online semua gitu. Malah naik. Cuman memang dine-in-nya nggak ada karena kan tutup gitu. Tapi dari revenue paling tertinggi waktu pandemi. Berarti emang nggak perlu juga, Bang ya, sebenarnya bantuan 5 tahun nih ya kan. Kalau tahu perlu sih. Kalau kita tarik lagi nih, Nam. Gua usah ya? Nggak usah sih. Oke. Nggak usah rezeki nih rezeki. Nah, kalau sekarang ini Bang kan banyak banget nih yang anak-anak muda kayak yang tadi sempat lo mention juga, Bang, mungkin di Indo nih orang-orangnya mau di zona nyaman, masih kayak berpaku sama gaji dan lainnya. Nah, buat orang-orang yang nggak berani tuh kira-kira lu ada saran-saran nggak sih, Bang, atau apa gitu? Ya. Buat tambahan mereka gitu, pacuan mereka. Ya, jadi sebenarnya gua nggak ngelihat negatif sih orang yang bekerja gitu lebih nyaman. Itu kan pilihan ya, gitu. Tapi kalau teman-teman punya passion kayak gua tadi kan, even gua kuliah di hukum, tapi gua tuh punya passion di bisnis, memang udah kerasa banget tuh di situ kan. Ya akhirnya gua mutusin untuk ya berbisnis gitu. Jadi hal-hal yang diperluin apa sih? Ya pertama pasti harus ada perencanaan sih. Kan kita orang hukum pasti ada tuh rencana plan A, plan B. Step plan actionnya C, ya, Bang ya. betul. Yes.
supaya apa ya? Supaya kita mitigasi resikonya sih ke depan kayak gimana. Oh, jadi itu ilmu hukum yang lo pakai ya di Iya. sini. Iya. Berguna juga berarti ya? Berguna. Jadi ya tadi kita bisnis tuh nggak sekedar udah gue bisnis gitu. Gua juga nggak mau impulsif gitu untuk mutusin itu kan. Itu pasti ada beberapa pertimbangan yang awalnya gua kerja, tiba-tiba gua mutusin untuk bisnis gitu. Nah itu banyak pertimbangan juga sebenarnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis ya jangan takut kalau memang passionnya ada di sana. Gitu. Jangan takut teman-teman, bisnis aja yang penting ada rencana. Gitu. Jangan keluar dari zona nyaman. Betul. Pakai cairin BPJS, jangan sampai pinjol juga jangan. Wah, Jangan bener. pinjol. Nanti Nggak usah untuk bisnis pinjol ya kan? Iya, nah balik lagi tadi kalau bisnis ya kalau sebisa mungkin jangan minjem sih di awal. Oke. Oh, uang ready berarti ya, Bang? Ready. Jadi kalau bisa pun ya bertahap semuanya kan. Jadi ya kan kebanyakan juga mungkin banyak teman-teman yang nggak sabar dengan proses kan. Betul. Gue yakin semua itu pasti ada proses. Jadi kalau gue pribadi sih, gue mulainya pasti dari bawah dulu. Oke, Bang Redinal. Terima kasih waktunya. Nah, kebetulan kita ada cindera mata sedikit, Bang. Bukan mas kawin ya, bukan? Bukan mas kawin, Bang. Beratnya sih mirip mas kawin nih. Oke. Boleh buka nggak? Jangan, Bang. Oh, jangan dulu ya. Biar surprise nanti. Biar surprise aja bukanya. Ya, makasih banyak. Thank you banyak, Bang. Makasih atas diskusinya. Semoga ada yang terinspirasi dari cerita Redinal di podcast ini. Amin. Amin. Oke, Bang Dinal mungkin terima kasih juga udah menyempatkan terus waktunya. Nanti kita kalau mau discuss lagi boleh lah, Bang.